Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Kusumawati, mahasiswi semester 4 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di IAIN Metro Lampung. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proses manajemen media massa yang ada dalam ruang lingkup manajemen media massa. Nah, pertama kita akan membahas pengertian manajemen. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, ataupun pengawasan. Nah, sedangkan media massa adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan atau informasi dari sumber kepada khalayak umum atau penerima. Jadi, manajemen media massa adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, usaha-usaha media para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang memang sudah ditetapkan. Dalam dalam media massa, sebuah manajemen tentu dijalankan dalam organisasi tertentu. Setiap organisasi akan memiliki struktur yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan tujuan organisasi masing-masing. Manajemen media massa memiliki satu tujuan pasti, yakni menjual informasi kepada khalayak. Pentingnya sebuah manajemen pada organisasi media massa adalah bagaimana semua sumber daya yang ada pada media dikelola secara kerjasama dengan orang-orang yang memang memiliki keterampilan dan keahlian berbeda, akan tetapi masih dalam satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan pencapaian itu nantinya. Manajemen media massa memiliki strategi untuk membuatnya menjadi suatu proses yang bersifat mengatur atau mengontrol. Di antaranya, yang pertama ada perencanaan atau planning, merupakan kegiatan untuk menyusun rencana. Menyusun rencana berarti memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. Nah, agar dapat membuat rencana sesuai teratur, adapun langkah-langkah atau prosesnya. Yang pertama, pemilihan dan penetapan tujuan dari organisasi. Kemudian ada penentuan strategi, kebijaksanaan, program, prosedur, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada perencanaan juga memutuskan apa yang harus terjadi di masa depan. Mungkin untuk hari ini, esok hari, bulan ini, tahun ini, atau 2 atau 5 tahun yang akan datang. Nah, proses yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yang berarti menciptakan suatu struktur organisasi dengan bagian-bagian tugas yang sudah ditetapkan, sehingga hubungan antara bagian-bagian yang satu dan yang lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan struktur tersebut. Tujuan dari pengorganisasian atau organisasi ini adalah untuk mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang sudah dibagi itu. Dalam kepustakaan manajemen, setidaknya ada 5 cara atau pendekatan dalam pengorganisasian. Yang pertama yaitu fungsi, merupakan pengorganisasian berdasarkan fungsi yang dijalankan. Fungsi-fungsi tersebut mencerminkan sifat bisnis yang dilaksanakan organisasi. Kemudian yang kedua ada produk, yaitu pengorganisasian yang merajut pada fungsi yang diperlukan untuk membuat atau memasarkan produk. Kemudian yang ketiga ada wilayah geografis. Jadi mengorganisasikan dengan cara mengelompokkan pekerjaan berdasarkan wilayah atau geografis. Yang keempat ada proses, yaitu pengelompokan pekerjaan berdasarkan arus produksi atau pelanggan. Masing-masing proses ini tentu saja akan memerlukan keterampilan tertentu yang kemudian dikategorikan sebagai kegiatan pelaksanaan pekerjaan. Yang terakhir atau yang kelima ada pelanggan, yaitu mengelompokkan pekerjaan berdasarkan sejumlah kesamaan kebutuhan atau masalah pelanggan.
Proses manajemen media massa yang ketiga ada penggerakan atau actuating. Adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Artinya, menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya dan penuh kesadaran untuk mencapai tujuan yang telah dikehendaki secara bersama. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah untuk menggerakkan orang yang menjalankan tugas tersebut. Nah, dalam manajemen biasanya ada 3 pendekatan dasar. Pertama, kepemimpinan. Pemimpin artinya menyempurnakan lingkungan kerja orang yang dipimpinnya dengan memberi arahan, bimbingan, atau ganjaran bagi bawahannya sehingga bisa menunjukkan kinerja yang efektif. Kemudian, pendekatan yang kedua ada motivasi. Nah, bila kepemimpinan merupakan penggerakan secara ekstrinsik karena datangnya dari luar, maka pemberian motivasi merupakan upaya penggerakan dari dalam. Melalui motivasi, penggerakan dilakukan secara intrinsik karena dirinya lah yang menggerakkan, bukan orang lain. Kemudian pendekatan yang ketiga ada pembentukan tim. Tim yang hebat dan tangguh akan mampu menangani banyak pekerjaan yang ada dalam organisasi. Ini berarti sebenarnya yang dibutuhkan organisasi bukan orang-orang yang hebat secara individual, melainkan orang-orang yang hebat atau tim-tim yang hebat secara berkelompok, bukan individu. Kemudian proses manajemen media massa yang keempat ada pengendalian atau controlling. Merupakan proses pengawasan performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan atau organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada media massa, atau bisa diartikan upaya untuk memantau, menilik, dan mengevaluasi tugas pekerjaan serta kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga apa yang dilakukan itu sesuai dengan standar kinerja yang sudah ditetapkan dan pencapaian tugas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen media massa merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengarahan usaha-usaha media massa para anggota organisasi dengan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Proses atau fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama, perencanaan atau planning. Kemudian yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga ada penggerak atau actuating. Dan yang keempat itu ada pengendalian atau controlling. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.